Hai Jesiers, kamu sedang berada di channel Fakta Alkitab. Kali ini kita akan membahas tentang riwayat hidup murid-murid Yesus. Ternyata tidak satupun dari para murid Yesus yang memilih untuk hidup nyaman dan tentram dengan cara mengingkari dan tidak mengakui Yesus. Rata-rata dari mereka mengalami akhir hidup yang tragis dan mengenaskan. Salah satu penulis sejarah dengan bukti-bukti nyata Alkitabiah yang bisa dipertanggungjawabkan tulisannya ialah Eusebius. Pada tahun 325, ia pernah menulis buku yang berjudul Rasul dan Murid dari Juru Selamat telah menyebarkan dan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia yang berisi tentang kisah hidup dan kematian murid-murid Yesus. Tulisan dari Eusebius telah ditelusuri dan diselidiki ulang oleh penulis sejarah gereja kondang Mr. Schumacher untuk membuktikan akan kebenaran dari tulisan tersebut. Berdasarkan tulisan itulah kami ingin membagikan riwayat dan akhir hidup murid-murid Yesus melalui video ini. Yuk kita mulai dari murid yang pertama, yaitu Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti nama Andreas dalam bahasa Yunani adalah jantan. Sangat menarik bahwa nama Andreas atau dalam bahasa Inggris Andrew berasal dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus saudaranya kepada Yesus. Setelah itu, bersama dengan Petrus ia dipanggil menjadi murid sepenuhnya. Andreas berasal dari Betsaida, daerah Galilea, namun selanjutnya tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan. Seberapa dekat Andreas dengan Yesus? Dalam Injil dan kisah sinoptik, ke-12 rasul selalu terdaftar dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari kelompok-kelompok ini menunjukkan mereka yang paling dekat dengan Yesus, mencakup 2 pasang saudara. Yang pertama, Petrus dan Andreas, putra-putra Yunus. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus. Dengan demikian, Andreas adalah salah satu dari 4 murid yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang diungkapkan Injil tentang Andreas? Tradisi Injil menyebutkan ada 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah penggandaan roti di Galilea. Pada kesempatan itu, Andreas yang menunjukkan kepada Yesus kehadiran seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, di mana Andreas meragukan kecukupannya untuk disajikan kepada ribuan orang saat itu. Peristiwa yang kedua adalah di Yerusalem. Ketika 4 sekawan, yaitu Andreas bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya kepada Yesus tentang kokohnya tembok bait suci Yerusalem yang tak mungkin dapat diruntuhkan dan akhir dari kesudahan zaman. Andreaslah yang berkata, "Beritahu kami kapan ini akan terjadi dan apa yang akan menjadi tanda ketika semua hal ini harus diselesaikan?" Ketiga, Andreas dengan nama Yunaninya berfungsi sebagai jembatan antara pengikut Yesus dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yaitu Yunani. Kisah ini dicatat dalam Injil Yohanes 12 ketika di Yerusalem sebelum masa sengsara Yesus tiba. Ketika perayaan Paskah, Yohanes menceritakan beberapa orang Yunani telah datang ke kota, mungkin proselit atau orang-orang yang takut akan Allah yang datang untuk menyembah Allah Israel pada hari raya Paskah. Andreas dan Filipus, 2 rasul dengan nama Yunani, melayani sebagai penafsir dan penengah kelompok kecil orang Yunani ini bersama Yesus. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Tidak heran jika ia disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Seperti apa akhir hidup Andreas dan bagaimana kisah kematiannya? Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Pada abad ke-15, menurut sejarawan agama Dorman Newman, Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat pada 69 sebelum Masehi, di mana gubernur Roma, Aegeates, berdebat tentang kekristenan dengan Andreas. Aegeates mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan atau pengikut Yesus, sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi dia. Tapi ketika itu tidak berhasil, rupanya ia memutuskan untuk memberikan Andreas siksaan. Andreas dicambuk dan kemudian diikat dan dipakukan ke sebuah kayu salib berbentuk huruf X, sehingga ia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum meninggal. Andreas tetap terikat di tiang gantung selama 2 hari, di mana selama 2 hari itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat walau dia dalam posisi tergantung di sebuah salib X. Salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas.
Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia, yang berbunyi, "Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Bahkan pada saat ia tergantung di kayu salib X dan sambil disiksa dengan cambukan, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus kepada orang-orang yang berada di situ 2 hari sebelum ajalnya tiba. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka, karena negara itu mempunyai kisah legenda dan bersejarah berkaitan dengan Rasul Andreas. Demikian fakta Alkitab tentang Andreas.